Halo dok. Halo Mas Rizky, ngopi nih, mumpung sore. Aku mau nanya nih dok, kira-kira nih, apalagi kan pekerja-pekerja kira-kira dok ya, minum kopi tiap hari itu boleh nggak sih? Oke, secara prinsip kopi itu baik untuk performa jantung kita. Tetapi seberapa banyak jumlahnya dan siapa nih yang minum kopi? Oh, gini, misalkan nih, kalau saya nih, saya kan biasanya kan minum kopi itu sehari pagi, siang, apa tuh? Ya. Hari makan siang ngopi, malam begadang ngopi. Nah, batas maksimal kopi ini sebenarnya berapa sih dok? Oke, secara umum ya, ini secara umum, tidak per individu. Secara umum, kopi itu masih ditolerir apabila kita minum 2-3 cangkir kopi per harinya. Tetapi tiap orang punya kadar sensitif yang berbeda-beda, sehingga kita harus mengetahui kadar aman yang biasanya baik untuk tubuh kita sendiri. Itu Mas Rizky. Oke, nah, ngomongin dok ya, kan saya selalu ngopi dok ya. Cuma nih, kalau kopi dulu kan pahit tuh dok. Saya tuh biasanya beli kopi tuh kayak hazelnut coffee, terus karamel, nah itu kan krim-krimnya banget itu dok. Ya. Kopi, krim, gula. Nah itu tuh gimana sih dok dampaknya buat kesehatan dok? Oke, secara prinsip kopi tanpa tambahan krim atau gula itu lebih baik karena meminimalisir kadar tambahan gula ataupun lemak yang ada pada additional cairan tersebut, sehingga lebih dianjurkan bahwa kalau kita minum kopi hitam saja tanpa tambahan yang lebih metabolisme tinggi dibanding dengan kopi hitam. Berarti intinya minum kopi itu sebenarnya boleh dok ya? Ya boleh. Oke, cuma gini dok, kan saya punya dok ya saudara nih. Nah Pak dia itu udah tua sih dok, cuma ngopi tiap hari dok. Ya. Ngopi itu lebih dari saya dok. Ngopi itu pagi ngopi, siang ngopi, Ya. sore ngopi. Nah kadang malam tuh juga ngopi dok. Ya. Nah masalahnya Pak dia itu tertensi dok. Ya. Itu. Oke, itu gimana dok kalau buat kasus Pak dia? Nah, pada kasus Pak D, Mas Rizky ini memang sebenarnya lebih baik dikurangi untuk konsumsi kopinya, karena secara prinsip kopi sendiri akan meningkatkan tensi kita lebih tinggi daripada biasa, dan juga dia bisa meningkatkan denyut jantung kita lebih cepat daripada apabila kita tidak mengkonsumsi kopi. Sehingga lebih baik untuk Pak D, Mas Rizky dikurangi saja ya. Dan kalau pada pasien yang sensitif terhadap kafein, kopi, tensinya jadi gampang naik atau nadia lebih cepat, lebih baik kalau konsultasi langsung nih dengan dokter jantung, sehingga bisa mendapatkan informasi atau jenis takaran terhadap kopi yang baik dikonsumsi tiap hari. Oh, berarti kalau kita orang awam nih baiknya kita konsumsi. Ya, kalau memang ada keluhan atau memang sudah ada faktor risiko yang mendasari dari kondisi jantung pasien tersebut. Oh, berarti kesimpulannya nih kopi ini bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Yes. Tergantung gimana nanti kita memanajemen kopi itu. Kalau kita kebanyakan kita juga bahaya, tapi kopi itu bermanfaat aja ya buat tubuh kita sebenarnya kan dok ya. Ya, pada dosis kadar tertentu di tiap individu itu baik. Oke. Tuh guys, jangan dengerin tuh, jangan lupa. Makanya kalau memang kalian tahu apa ini, mending konsul dulu daripada nanti detak jantungnya naik, Ya. tiba-tiba berdebar-debar. Nah daripada bahaya-bahaya, mending kita konsul dulu deh ke dokter jantung dok ya. Yes. Oke, nanti dok ya. Oke, Mau lanjut ya. Iya, aku mau ngopi dulu. Oh.